Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Zaidan Amin dengan NIM 260 50 120 140 109 dari Oceanografi B tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang responsi modul 3 pada praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut. Nah, di mana modul 3 ini menjelaskan tentang koreksi geometri. Nah, apa sih koreksi geometri ini? Geometri sendiri adalah posisi geografis yang berhubungan dengan distribusi keruangan atau spatial distribution yang memuat informasi data yang mengacu georeference data, baik itu informasi posisi atau sistem koordinat lintang dan bujur maupun informasi lain yang terkandung di dalamnya. Pada geometrik ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan posisi geografis pada suatu data citra. Nah, suatu data citra hasil rekaman di suatu daerah pastinya memiliki suatu posisi geografis pada suatu koordinat yang didasarkan pada posisi daerah asal data citra tersebut. Tetapi seringkali terdapat kesalahan geometrik pada suatu data citra. Nah, kesalahan ini dapat berasal dari berbagai faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga diperlukan adanya koreksi geometrik. Nah, koreksi geometrik sendiri merupakan suatu proses yang bertujuan untuk melakukan transformasi data dari suatu sistem grid dengan menggunakan suatu transformasi geometrik, sehingga citra pada penginderaan jauh mempunyai sifat-sifat peta serta bentuk skala dan proyeksi. Kesalahan geometri sendiri terjadi akibat adanya kesalahan posisi dan orbit satelit maupun sikap sensor pada saat satelit mengindra atau merekam bumi. Nah, kemudian pada koreksi geometri ini nanti terdapat istilah-istilah yang akan muncul. Istilah-istilah yang pertama adalah rektifikasi. Nah, rektifikasi sendiri dilakukan yaitu suatu proses transformasi dari suatu sistem grid menggunakan suatu transformasi geometrik. Kesalahan geometri akibat ketidaksesuaian terutama pada data koordinat citra serta pada posisi piksel dalam citra mengakibatkan adanya ketidaksesuaian, sehingga diperlukan rektifikasi atau pembenaran untuk memperbaiki dan menyesuaikan data yang salah tadi. Sehingga secara garis besar rektifikasi merupakan proses posisi dan koordinat yang ada pada data citra. Selanjutnya ada ortorektifikasi. Secara umum, ortorektifikasi merupakan proses koreksi geometrik dengan memasukkan data ketinggian dan informasi dari satelit. Ortorektifikasi dilakukan untuk menghasilkan citra yang tegak serta beresolusi tinggi. Proses koreksi geometri satelit atau foto udara untuk memperbaiki kesalahan geometrik citra bersumber dari kesalahan-kesalahan yang berasal dari pengaruh topografi bumi, geometri sensor, serta kesalahan lain yang berkaitan dengan struktur geografis dari suatu daerah. Kemudian ada istilah penyesuaian regresi. Penyesuaian regresi atau regression adjustment pada prinsipnya menghendaki analisis untuk mengidentifikasi objek suatu bayangan atau air jernih pada data citra yang akan dikoreksi. Penyesuaian ini dilakukan untuk menentukan nilai piksel tertentu atau daerah pada suatu band, sehingga nilai tersebut digunakan sebagai rujukan untuk band-band yang lainnya. Kemudian ada RMS error. Nilai RMS atau red mean square adalah unit piksel pada citra yang digunakan untuk mengetahui akurasi dari hasil rektifikasi citra. RMS sendiri berfungsi untuk mengumpulkan besaran kesalahan dalam prediksi untuk nilai kali dalam ukuran tunggal prediksi dari hasil rektifikasi citra. Nah, nilai RMS ini mewakili besar kesalahan data pada koreksi geometri. Nilai RMS akan berkurang setelah data citra berhasil dikoreksi secara geometri. Nah, data yang baik atau data yang bagus adalah data citra yang memiliki nilai red mean square
yaitu kurang dari 1 hingga mendekati 0. Kenapa mendekati 0? Karena semakin kecil nilai RMS-nya, maka bentuk penampakan dari suatu piksel pada suatu data citra semakin mendekati dengan nilai aslinya. Nah, kemudian pada koreksi geometri modul 3 ini kita akan mempelajari atau mengoreksi data berupa data Landsat 8. Nah, data Landsat 8 ini adalah salah satu jenis dari satelit terbaru dari golongan satelit Landsat. Nah, data Landsat 8 ini dapat didapatkan secara gratis melalui web USGS. Data citra dari satelit Landsat ini memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki 11 band yang masing-masing band memiliki karakteristik panjang gelombang dan fungsi yang berbeda. Nah, dari band 1 sampai band 9 itu masuk ke dalam sensor OLI, sedangkan untuk band 10 dan 11 masuk ke dalam sensor TIRS atau sensor thermal. Citra Landsat itu merupakan salah satu dari jenis citra satelit penginderaan jauh yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh pasif. Satelit Landsat merupakan salah satu satelit sumber daya yang menghasilkan citra multispektral yang memiliki keunggulan dibanding satelit sebelumnya, yaitu rentan panjang gelombangnya yang lebih luas pada tiap-tiap band, sehingga meningkatkan sensitivitas tiap-tiap band. Nah, kelebihan dari citra Landsat 8 sendiri adalah yang pertama, band 1 atau ultraviolet dapat menangkap panjang gelombang elektromagnetik lebih rendah dari band sebelumnya, dalam artian sehingga band 1 ini memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Kemudian, unggul dalam membedakan konsentrasi aerosol di atmosfer dan mengidentifikasi karakteristik tampilan air laut pada kedalaman yang berbeda. Kemudian band 9 ini pada Landsat 8 memiliki kemampuan mendeteksi awan cirrus. Kemudian band thermal, yaitu band 10 dan 11, bermanfaat untuk mendeteksi perbedaan permukaan bumi dengan resolusi spasial 100 meter. Lalu pada data citra dari Landsat 8 ini memiliki nilai digital number atau tingkat keabuan yang rentangnya lebih panjang, yaitu 0 sampai 4096. Nah, kemudian pada modul 3 ini digunakan aplikasi AirMapper untuk melakukan koreksi geometrinya. Aplikasi AirMapper sendiri dapat mengolah berbagai jenis data citra, contohnya yaitu citra Landsat. Dan dalam AirMapper data citra dapat digabungkan dan dipertajam serta dipotong, bahkan digunakan untuk membandingkan beberapa data citra. Pada modul 3 ini AirMapper digunakan untuk melakukan koreksi geometri. Nah, pada modul 3 ini, pada penggunaan aplikasi AirMapper ditunjukkan menggunakan terdapat tiga materi ya. Yang pertama adalah memeriksa data koreksi citra, yang kedua geocoding wizard, yang ketiga menggabungkan dua citra atau overlay. Yang pertama adalah memeriksa informasi data citra. Pemeriksaan data citra diperlukan untuk mengetahui tentang informasi dari suatu data citra tersebut, seperti nama, penyimpanan, sistem geodetik datum, jumlah band, dan informasi-informasi tentang data citra lainnya. Pemeriksaan informasi data citra ini juga dibutuhkan untuk mengetahui kesalahan yang ada pada data citra tersebut, seperti contohnya adalah kesalahan geometrik. Dengan mengetahui kesalahan yang ada pada data citranya, kita dapat memperbaiki kesalahan tersebut atau dapat mengkoreksi kesalahan tersebut. Nah, pada pemeriksaan informasi data citra ini kita dapat lakukan dengan cara mengklik kanan pada band yang akan kita lihat informasinya. Kemudian kita pilih pilihan properties. Maka nanti akan muncul keterangan informasi seperti pada gambar berikut. Yang sebelah kiri adalah data informasi dari citra kosong atau belum ada data citranya, sehingga data informasi masih kosong. Sedangkan yang sebelah kanan dapat kita lihat bahwa
data citra ini adalah citra Madura, dan di dalamnya terdapat berbagai macam informasi tentang data citra tersebut seperti geodetic datum, map projection, serta rotationnya, serta data tipe filenya. Nah, pada map projection di data citra Madura ini terdapat kesalahan, yaitu pada map projectionnya, yaitu tulisannya adalah NUTM49, padahal seharusnya tulisan yang benar adalah NUTM49. Maka kita harus lakukan koreksi atau perbaikan geometri pada data citra tersebut. Nah, perbaikan itu dilakukan menggunakan aplikasi GeoCoding Wizard. Nah, secara umum GeoCoding Wizard itu adalah salah satu tool atau bagian daripada aplikasi AirMapper 7.0 ini. Nah, GeoCoding Wizard ini dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan, terutama kesalahan geometri pada data citra. Perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan map projection pada data citra Madura yang tidak sesuai dengan aslinya. GeoCoding Wizard itu dapat kita buka pada aplikasi AirMapper dengan mengklik tool proses, kemudian memilih aplikasi atau bagian GeoCoding Wizard. Maka akan muncul jendela GeoCoding Wizard sebagai berikut. Kemudian kita dapat melakukan proses koreksi pada GeoCoding Wizard. Yang pertama adalah mengubah projection yang tadi kita akan ubah, yaitu project ininya ya. Pengoreksiannya itu dilakukan dengan mengubah map projectionnya pada data citra Madura sebelumnya yang tidak sesuai. Nah, ini kan yang pertama NUTM49, yang artinya daerahnya berada pada utara ekuator. Padahal seharusnya data citra Madura ini terdapat pada SUTM atau South, sehingga atau selatan ekuator, sehingga kita pada output coordinate space-nya kita ubah menjadi SUTM49, atau yang berarti daerah tersebut berada pada selatan garis ekuator. Yang berikutnya kita step ketiga adalah men-save file dan memulai rectification-nya atau perbaikannya. Tunggu prosesnya. Lalu pada hasilnya yang sebelah kiri adalah sebelum dari kita lakukan koreksi geometrinya. Dapat dilihat bahwa map projection-nya masih tertulis NUTM49. Nah, sedangkan yang sebelah kanan adalah hasil dari koreksi citra Maduranya. Di tulisan map projection-nya sudah berubah menjadi SUTM, berarti sudah berhasil melakukan koreksi geometriknya. Yang berikutnya adalah penggabungan citra atau overlay. Penggabungan dua citra dilakukan untuk menggabungkan dua citra atau beberapa citra yang memiliki perbedaan, baik itu resolusi, bentuk, format, dan perbedaan informasi-informasi yang diberikan. Nah, penggabungan data citra ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada suatu data citra. Pada praktikum modul 3 ini, data citra yang digabungkan adalah citra Landsat 23 APR85 serta citra spot yang kemudian digabungkan dengan data San Diego Trench dan San Diego Roads. Hasil dari penggabungan data citra memberikan informasi terhadap objek yang lebih akurat dan lebih banyak. Penggabungan data citra juga semakin memudahkan dalam membaca informasi pada citra, sehingga data citra tersebut dapat terlihat lebih informatif dan lebih banyak yang dapat kita terima informasinya. Nah, penggabungan citra overlay dilakukan untuk menambah informasi geografis. Nah, dari gambar tersebut terlihat hasil penggabungan citra atau overlay. Yang sebelumnya data citra hanya terlihat gambar dan tampilan biasa. Setelah dilakukan penggabungan, maka akan muncul keterangan-keterangan tambahan, yaitu berupa keterangan jalan dan jalur irigasi pada daerah tersebut, sehingga ini dapat memudahkan serta menambah informasi yang diberikan dari data citra tersebut. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.